Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kedua untuk materi lingkaran ini, pembahasan kita yaitu pada bagian C, kedudukan titik terhadap lingkaran, dan bagian D, kedudukan garis terhadap lingkaran. Bagian C, tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Perhatikan permasalahan berikut. Tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 5. Maksudnya kalian diminta menentukan titik-titik ini berada di dalam lingkaran, pada lingkaran, atau di luar lingkaran. Titik-titik yang dimaksud adalah titik A 3,1, titik B negatif 3,-2, titik C 3,-4, titik D negatif 5,0, titik E 3,5, dan titik F negatif 5,-5. Kita perhatikan lingkarannya itu pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 5, sehingga jika dibuat ilustrasi gambarnya seperti ini. Pusatnya di 0,0, kemudian ditarik jari-jari sejauh 5, lalu dibuat lingkaran. Kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Lalu titik-titiknya juga kita tempatkan pada bidang kartesius ini. Titik A, kemudian B, C, D, E, dan F semuanya ditaruh di sini. Nah, dari gambar ini nampak kedudukan titik-titiknya. Dari gambar kita perhatikan titik A itu berada di dalam lingkaran. Kemudian titik B itu berada juga di dalam lingkaran. Lalu titik C itu tepat pada lingkaran. Lalu titik D juga tepat pada lingkaran. Kemudian titik E itu berada di luar lingkaran. Lalu titik F itu berada juga di luar lingkaran. Sebelumnya kita telah menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran dengan melihat dari gambarnya. Nah, sekarang jika tanpa gambar, dengan menggunakan persamaan lingkaran, bagaimana cara mengetahui kedudukan titik terhadap suatu lingkaran? Jadi tanpa digambar, tapi kita tentukan berdasarkan persamaan lingkarannya. Caranya adalah sebagai berikut. Dari pertanyaan sebelumnya, lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 5 itu persamaannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat sama dengan 5 kuadrat yaitu 25. Kemudian untuk menentukan kedudukan titik A 3,1 kita substitusikan A 3,1 ke persamaan lingkarannya. Jadi titik A ini kan 3,1, 3-nya itu mewakili absis atau X-nya, kemudian 1 itu mewakili Y atau ordinatnya. Sehingga 3 kita masukkan ke X, kemudian 1 kita masukkan ke Y. Hasilnya 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah 10. Kita cek 10 dengan 25 itu tandanya bagaimana? 10 itu kan lebih kecil dari 25. Kemudian yang B negatif 3,-2 juga kita substitusikan ke persamaan lingkaran, diperoleh 9 ditambah 4 itu 11, lebih kecil juga daripada 25. Maaf, 9 tambah 4 itu 13 ya, 13 lebih kecil dari 25. Kemudian yang C, 3,-4 kita substitusikan ke persamaan lingkaran, diperoleh 9 ditambah 16 itu hasilnya 25 juga. Kita bandingkan dengan ruas kanan dari persamaan lingkaran atau R kuadratnya sama dengan 25. Kemudian yang titik D negatif 5,0 kita substitusikan juga ke persamaan lingkaran, diperoleh 25 tambah 0 hasilnya 25. Kemudian ruas kanannya juga 25 sehingga tandanya sama dengan. Lalu titik E 3,5 kita substitusikan, diperoleh 9 tambah 25 itu 34, lebih besar dari 25. Lalu yang F negatif 5,-5 kita substitusikan, hasilnya 25 ditambah 25 itu 50, lebih besar dari 25. Nah, kita bandingkan dengan pernyataan sebelumnya bahwa titik A itu di dalam lingkaran, lalu B di dalam, C itu kan tadi pada lingkaran, D juga pada lingkaran, lalu E dan F berada di luar lingkaran. Dari sini kita dapat melihat, oh kalau titiknya di dalam lingkaran ternyata ini tandanya lebih kecil.
Kalau titiknya pada lingkaran ternyata tandanya sama dengan. Lalu kalau titiknya di luar lingkaran tandanya lebih besar. Dari kegiatan sebelumnya kita dapat kesimpulan yaitu kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi titik P-nya X1, Y1-nya kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Kemudian kita cek. Nah, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat itu lebih kecil dari R kuadrat, maka P di dalam lingkaran. Lalu jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, maka P pada lingkaran. Lalu jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat, maka P berada di luar lingkaran. Nah, ini kan untuk kasus kalau pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R. Lalu bagaimana kalau lingkarannya itu pusatnya di A, B, jari-jarinya R. Nah, ini kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi ini lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Caranya sama, kita substitusikan X1, Y1-nya ke persamaan lingkaran. Kemudian kita cek. Jika X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi B dikuadratkan lebih kecil dari R kuadrat, maka P berada di dalam lingkaran. Lalu jika X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka P pada lingkaran. Lalu jika X1 dikurangi A dikuadratkan ditambah Y1 dikurangi B dikuadratkan lebih besar dari R kuadrat, maka P berada di luar lingkaran. Nah, yang tadi kita bahas tempat kedudukan titiknya itu kan persamaannya jika dalam bentuk baku. Nah, sekarang kalau persamaan lingkarannya dalam bentuk umum bagaimana? Misalnya, kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY ditambah C sama dengan 0. Caranya sama, kita substitusikan X1, Y1 ke persamaan lingkaran. Kemudian kita cek. Jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah 2AX1 ditambah 2BY1 ditambah C lebih kecil dari 0, maka P di dalam lingkaran. Kemudian jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah 2AX1 ditambah 2BY1 ditambah C sama dengan 0, maka P pada lingkaran. Lalu jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah 2AX1 ditambah 2B1 ditambah C lebih besar dari 0, maka P berada di luar lingkaran. Perhatikan ruas kanannya itu harus 0. Nah, kalian bisa membuktikan pernyataan ini dengan cara mengubah lingkarannya ini ke dalam bentuk baku, lalu kita gunakan kesimpulan yang kita peroleh pada bentuk baku yang tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian D, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada lingkaran, lalu ada garis lurus. Garis lurusnya di sini memotong lingkaran pada dua titik, yaitu A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Gambar di samping mempresentasikan tentang sebuah garis yang memotong sebuah lingkaran di dua titik yang berlainan. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merepresentasikan tentang sebuah garis yang memotong sebuah lingkaran pada suatu titik. Jadi, di sini ada lingkaran, lalu ada garis. Ternyata garisnya itu memotong pada satu titik, yaitu A, X1, Y1. Nah, selanjutnya biasanya kita menyebut memotong pada satu titik ini dengan kata menyinggung. Jadi, kalau memotong pada satu titik itu, kata lainnya yaitu menyinggung. Kemudian selanjutnya perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada lingkaran, lalu ada garis. Garisnya di sini tidak menyinggung maupun tidak memotong lingkaran. Gambar di samping merepresentasikan tentang sebuah garis yang tidak memotong lingkaran. Nah, tadi berdasarkan gambar, kita bisa dengan mudah menentukan garisnya ini memotong di dua titik
menyinggung atau tidak memotong sama sekali terhadap lingkaran. Nah, kalau misalnya tanpa digambar bagaimana? Misalnya, jika yang diketahui itu persamaan garis dan persamaan lingkaran. Tanpa digambar, bagaimana cara menentukan kedudukan garis tersebut terhadap lingkaran? Coba kalian melakukan kegiatan satu berikut. Jadi di sini diberikan sebuah sketsa gambar, lalu ada lingkaran dan ada garis. Di sini nampak dari gambar bahwa garisnya itu memotong lingkaran di 2 titik. Kemudian di sini juga diketahui persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4, lalu persamaan garisnya 2x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Perhatikan, dari gambar di samping kita peroleh dua persamaan. Yang pertama persamaan garis yaitu 2x dikurangi y ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kalau kita buat menjadi bentuk y sama dengan, ini kan ekuivalen dengan y sama dengan 2x ditambah 2. Kita jadikan ini persamaan 1. Kemudian persamaan lingkarannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Kita namakan ini persamaan 2. Lalu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka diperoleh sebagai berikut. Jadikan y-nya sama dengan 2x ditambah 2. Kita masukkan ke persamaan 2 ini. Sehingga diperoleh x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 4. Lalu kita jabarkan, kita peroleh x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kita jabarkan dan sekaligus ruas kanannya kita nolkan. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 5x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Ini kan merupakan persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadratnya atau a-nya itu 5, lalu koefisien x atau b-nya itu 8, lalu konstantanya di sini kan tidak tertulis, itu artinya konstantanya 0, yaitu c-nya 0, sehingga kita peroleh nilai diskriminannya, rumusnya itu b kuadrat dikurangi 4ac sama dengan b kuadrat berarti 8 kuadrat 64 dikurangi 4 kali a-nya 5, c-nya 0. Karena c-nya tidak tertulis itu artinya c-nya 0. Kemudian kita hitung hasilnya adalah 64. Nah, 64 ini kan positif atau lebih besar dari 0. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Oh, ternyata dari gambar itu kan garisnya memotong di 2 titik. Lalu dari diskriminannya positif. Nah, dari gambar garisnya memotong di 2 titik, lalu dari persamaan diskriminannya positif. Di sini kalian bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa oh ternyata kalau gambarnya itu garisnya memotong di 2 titik, garisnya memotong lingkaran di 2 titik, nilai diskriminan dari persamaan yang diperoleh itu positif. Nah, dengan cara yang sama, lakukanlah kegiatan 2 berikut. Di sini diberikan sketsa gambar, lingkaran, dan garis, di mana garisnya itu menyinggung lingkaran atau memotong pada satu titik. Kemudian diberikan juga persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 10, lalu persamaan garisnya x ditambah 3y sama dengan 10. Caranya sama seperti kegiatan 1. Kalian substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, lalu nanti diperoleh persamaan kuadrat, lalu kalian cek nilai diskriminannya. Lalu kalian bandingkan, oh kalau posisi garisnya itu menyinggung lingkaran, nilai diskriminannya bagaimana? Kemudian untuk kegiatan 3 juga sama, jadi di sini diberikan sketsa gambar, lingkaran, dan garis, di mana garisnya itu tidak memotong lingkaran. Kemudian persamaan garisnya x ditambah 2y ditambah 2 sama dengan 0, lalu persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 6x dikurangi 4y ditambah 9 sama dengan 0. Caranya sama seperti kegiatan 1, kalian substitusikan persamaan garisnya ke persamaan lingkaran, nanti diperoleh persamaan kuadrat, kemudian ditentukan diskriminannya. Lalu kalian bandingkan, kalau kedudukan gambarnya ini garisnya tidak memotong lingkaran, diskriminannya bagaimana sih? Nah, di sini kan persamaan lingkarannya dalam bentuk umum. Ya, sama aja.
tinggal disubstitusikan. Misalnya nanti kalian boleh buatnya X sama dengan atau Y sama dengan. Jadi persamaan garisnya bisa dibuat X sama dengan atau Y sama dengan. Misalnya di sini lebih gampangnya dibuat X sama dengan. Ya udah buat aja X sama dengan apa, lalu substitusikan X sama dengannya itu ke sini. Nanti diperoleh persamaannya dalam Y, persamaan kuadratnya dalam Y. Nanti kalian cek diskriminannya. Berdasarkan kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 dapat disimpulkan sebuah garis memotong lingkaran pada 2 titik jika persamaan kuadrat yang dihasilkan memiliki diskriminan lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian sebuah garis menyinggung lingkaran jika persamaan kuadrat yang dihasilkan memiliki diskriminan sama dengan 0, lalu sebuah garis di luar atau tidak memotong lingkaran jika persamaan kuadrat yang dihasilkan memiliki diskriminan negatif atau lebih kecil dari 0. Demikian penjelasan untuk pertemuan kedua materi lingkaran ini. Untuk meningkatkan kompetensi kalian, silakan dikerjakan soal-soal pada modul lingkaran. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.